Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Ali Ramadhani, Widya Stuti. Awaludin. Kami akan melakukan pengamatan pada sel hewan dan tumbuhan. Di bagian atas mikroskop terdapat lensa okuler yang berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif. Perbesaran bayangan yang terbentuk berkisar antara 4-25 kali. Di bagian bawah lensa okuler terdapat tabung. Tabung mikroskop berguna untuk mengatur fokus. Kemudian, fungsi lainnya adalah penghubung antara lensa objektif dengan lensa okuler. Kemudian, revolver. Revolver adalah tuas penyangga lensa objektif. Fungsi utama bagian ini untuk mempermudah pengaturan nilai pengamatan dari mikroskop. Di bagian bawah revolver terdapat lensa objektif. Lensa objektif terletak di dekat objek yang diamati. Fungsinya untuk memperbesar bayangan objek pengamatan dari 10 kali, 40 kali, hingga 100 kali. Kemudian terdapat meja kerja. Meja kerja atau meja mikroskop adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk meletakkan objek yang diamati. Kemudian terdapat reflektor. Reflektor adalah cermin pengatur yang berguna untuk memantulkan cahaya ke dalam diafragma. Kemudian di atas bagian samping terdapat makrometer. Makrometer berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop dengan cepat. Jika ada makro yang besar, tentunya ada mikro yang kecil. Dan di sini mikrometer. Mikrometer atau pemutar halus yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan badan mikroskop dengan lambat. Kemudian lengan. Lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan ketika mikroskop akan dipindahkan atau dibawa menuju ke tempat lain. Kemudian penjepit kaca. Fungsi utama bagian ini adalah sebagai pelapis objek pengamatan agar preparat tidak bergeser dan mudah digerakkan oleh observer saat pengamatan sedang berlangsung. Kemudian di bagian bawah terdapat sendi inklinasi. Sendi inklinasi berfungsi mengatur derajat kemiringan atau sudut tegak mikroskop yang diperlukan observer untuk mengamati objek pengamatan. Dan yang terakhir, terdapat kaki. Kaki mikroskop berguna untuk meletakkan alat laboratorium ini pada bidang yang memang tidak datar. Itulah tadi beberapa bagian-bagian mikroskop yang kami gunakan dalam pengamatan kali ini. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa sel pada daun Adam Hawa yang sudah diteliti memiliki struktur sel yang berbentuk segi 6. Sedangkan sel pada bawang merah memiliki struktur seperti bentuk kotak-kotak yang tersusun. Sedangkan sel pada gabus ubi kayu memiliki struktur seperti kumpulan bulatan-bulatan. Yang pertama, dinding selnya. Menurut komponen penyusunnya, dinding sel pada tumbuhan terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dalam tersusun atas peptidoglikan, sedangkan lapisan luar terdiri dari lipoprotein dan lipolisakarida. Sedangkan menurut fungsi dan sifatnya, dinding sel terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu dinding sel primer, lamela, dan dinding sel sekunder. Setelah dinding sel terdapat sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein.